Tuhan Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali saat pagi hari ini di bulan Juli untuk kembali akan bersama-sama dalam perenungan pagi kita dari kitab Mazmur. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersama-sama bersatu dalam doa. Kami syukur Tuhan buat pagi hari ini, hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah di hari yang ke-23 bulan Juli. Syukur hari demi hari kami lewati sampai pada saat ini Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan merenungkan kembali firman-Mu ya Tuhan. Mari Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, supaya kami terus dibawa mengerti firman-Mu, mengerti setiap apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini, maka sesuai dengan tuntunan bacaan kita sudah sampai yaitu di kitab Mazmur pasal yang ke-86 sampai yang ke-88. Dan saudaraku, saat pagi hari ini kita akan melihat dari merenungkan bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-88. Dalam perikopnya ini adalah doa pada waktu sakit payah. Nyanyian Mazmur Bani Korah untuk pemimpin berduaan menurut lagu Mahalat Leanot, nyanyian pengajaran Heman, orang Israel. Jadi ada nyanyian pengajaran yang dinyanyikan, yang diajarkan oleh Heman, ya orang Israel. Nah, saudaraku, jadi ini adalah dikatakan pada waktu sakit payah. Nah, tapi kalau dalam apa yang lain mengatakan bahwa ini adalah Mazmur ini adalah sebuah ratapan, ya. Jadi ini adalah sebuah ratapan, salah satu yang paling memilukan dari semua Mazmur. Dan ia tidak berakhir seperti yang biasa terjadi pada Mazmur yang sedih, dan sedikit pun petanda penghiburan atau sukacita. Kalau kita perhatikan pada Mazmur yang lain seperti misalnya tulisan Daud, biasanya ada diawali dengan kesedihan, ada diawali dengan keluhan, maka pada akhirnya diakhiri dengan sukacita. Tapi ini adalah sebuah Mazmur ratapan yang paling memilukan dan sampai kepada akhirnya. Dari kalau kita lihat selama 19 ayat ini sampai di situ tidak ada disebutkan, tidak berakhir dengan yang biasa terjadi pada Mazmur yang sedih, ya, dengan sedikit pun pertanda penghiburan atau sukacita. Sebaliknya, dari awal hingga akhir Mazmur ini dipenuhi dengan duka cita dan kesengsaraan, ya, ratapan. Nah, ini adalah suatu pengalaman pribadi, terutama pikiran yang gelisah dan duka cita yang membekas dalam rohnya, baik karena penderitaan lahirianya maupun karena ingatan akan dosa-dosanya dan akan ketakutan terhadap murka Allah. Jadi saudaraku, kenapa bisa demikian? Karena ini adalah pengalaman pribadi, terutama pikiran yang gelisah, ya, pikiran yang gelisah dan duka cita yang membekas dalam rohnya, baik penderitaan lahirianya, penderitaan yang dialaminya, maupun karena ingatan. Nah, jadi ingatan akan dosa-dosanya. Oleh karena ingatan akan dosa-dosanya, ini akan pelanggarannya, ini yang membuat dia jadi gelisah, ya, jadi takut, ya, jadi bimbang. Dan oleh karena ingatan akan dosa tersebut dan ketakutan terhadap murka Allah. Kalau ya dalam keadaan tersebut demikian, maka murka akan menimpa. Jadi dosa-dosa yang diperbuatnya itu mengingatkan, ya, seolah-olah melalui pekerjaan Roh Tua mengingatkan supaya jangan terus tinggal dalam keadaan yang berdosa. Kalau tidak, murka Allah akan menanti. Nah, kita perhatikan di situ di dalam ayat yang ke 3 sampai 4 saya akan bacakan. Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan, ya. Jiwaku kenyang dengan malapetaka dan hidupku sudah dekat dengan dunia orang mati, ya. Dan di situ aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Jadi ketakutan terhadap murka Allah. Satu pengajaran yang baik bagi kehidupan kita, bahwa kalau misalnya kehidupan ini terus tinggal di dalam dosa, dalam keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka murka Allah sedang menantikan, ya, murka Allah akan datang. Karena kata firman Tuhan, semua orang telah
berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu firman Tuhan datang mengingatkan kita, mengajarkan kita betapa pentingnya untuk kita selalu diingatkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya, supaya kita terus bertobat ya, dan berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Ya, berbalik dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, dan sebagaimana kata firman Tuhan, baik di satu ucapan dari di kitab Tawarik mengatakan, daun umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan berbalik dari jalan yang jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni setiap pelanggaran mereka. Demikian juga dalam Yohanes mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan mencucikan dan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Jadi ingatan akan dosa-dosanya ini, ya, itu yang membuat dia gelisah akan murka Allah. Itu sekali lagi satu pengajaran yang begitu baik bagi setiap kehidupan kita, untuk kita terus diingatkan oleh firman Tuhan supaya murka tidak menimpa setiap kehidupan kita, ya. Dan ingatan-ingatan ini yang disampaikan, ya, dinyanyikan. Dan saudaraku sekali, kalau itu adalah kita tahu bahwa itu adalah pekerjaan Roh Tuhan, pekerjaan Roh Kudus yang mengingatkan. Nah, mengingatkan sang pemazmur ini, bahkan juga setiap kehidupan kita, mengingatkan kita untuk terus kita berbalik kepada Tuhan. Ya, jangan tinggal dalam keadaan-keadaan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan dosanya. Mazmur ini dipandang sebagai salah satu mazmur pertobatan, dan sungguh baik apabila ketakutan kita diarahkan kepada saluran yang benar seperti ini. Jadi ini adalah salah satu mazmur pertobatan, ya, yang bertobat, yang berbalik, ya, dari segala perbuatan, dari segala tindakan yang tidak benar, dan untuk mulai bertobat dan berbalik kepada Tuhan, ya, berbalik dari jalan-jalan jahat kepada jalan-jalan yang benar, ya, kepada jalan kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga pengajaran bagi kehidupan kita untuk kita terus datang kepada Tuhan dan mengatakan, selidikilah hatiku dan batinku, kenallah setiap kehidupan kami, dan terus juga hidup dalam pertobatan kepada Tuhan, terus hidup dalam cara hidup yang benar kepada Tuhan, ya. Baik apabila ketakutan kita diarahkan pada saluran, dan caraku ini mengajarkan kita juga, diajarkan kepada saluran yang benar seperti ini, yaitu datang kepada Tuhan, ya, datang kepada Dia, ya, datang untuk memohon, untuk menyucikan kita, mengampuni kita, supaya saudaraku murka tidak menimpa kehidupan kita, supaya kita bisa mengambil kesempatan dari penderitaan-penderitaan duniawi untuk berduka cita secara rohani. Nah, duka cita secara rohani adalah duka cita pertobatan. Sebagaimana kita perhatikan ketika saudaraku Daud yang ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-51, di situ dalam satu peristiwa di mana ketika ia berzina dengan Batseba, dan setelah itu ia merancang pembunuhan terhadap suami dari Batseba, Uria. Maka Nabi Nathan datang menegurnya. Maka ia segera sadar dan berbalik dari segala perbuatan tersebut. Dia mengatakan, aku telah sangat berdosa. Nathan mengatakan, Tuhan telah menjauhkan. Ya, maka itu ditulis dalam Mazmur pasal yang ke-51. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Tahirkanlah aku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jadi itu adalah duka cita secara rohani. Berduka cita karena ingatan akan dosanya, karena ingatan akan pelanggaran yang diperbuat kepada Tuhan. Dan sungguh baik, dan ini firman Tuhan mengajarkan kepada kehidupan kita untuk diarahkan kepada saluran yang benar seperti ini, yaitu datang dan memohon kepada Tuhan. Sebagaimana di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku. Ya, jadi dia datang kepada Tuhan dan memohon, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendengkanlah telingamu kepada teriakku.
Jadi dia datang kepada Tuhan, memohon Tuhan menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan. Ini keberadaanku. Aku datang dengan berseru. Inilah kondisi yang kuhadapi pada hari ini. Pada waktu malam aku datang menghadap Engkau. Siang, jadi artinya dia datang dan berduka cita secara rohani, memberitahukan kepada keadaannya. Biarlah doaku datang ke hadapanmu, sendengkanlah telingamu, ya, sendengkanlah telingamu kepada teriaku kepadamu. Saya sedang digelisahkan oleh karena situasi yang ada pada hari ini, ya, oleh karena dosa-dosa dan ketakutan akan murka yang akan menimpa saya. Jadi ini ketakutan yang datang kepada dia oleh karena apa yang dilakukannya. Roh dikasih oleh Tuhan bahwa Roh Tuhan, Roh Allah yang bekerja dalam kehidupan kita juga untuk terus mengingatkan kita, ya, supaya terus mengingatkan kita supaya memiliki mengerti akan setiap jalan-jalan yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Manakala ada sesuatu yang menyimpang, ada sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan, Roh Tuhan boleh mengingatkan kita untuk kita boleh kembali. Dan ketika Roh Tuhan mengingatkan kita, berarti itu artinya bahwa kita harus peka, ya, terhadap pekerjaan Roh Tuhan. Karena kata firman Tuhan juga sebagaimana dalam Yohanes mengatakan bahwa Roh Kudus itu mengingatkan, menginsafkan, mengajarkan membawa kepada kebenaran, ya, dan juga mengingatkan akan apa yang telah Yesus ajarkan, ya, firman-Nya. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, jadi pemazmur ini datang kepada Tuhan oleh karena kegelisahan, oleh karena ketakutan, dan bersyukurlah kita kepada Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau misalnya ada dosa, ada ketidakbenaran, ya, ada pelanggaran yang kita perbuat dan Tuhan memberikan hal itu dan ada satu kegelisahan, ketakutan, ya, akan murka Tuhan. Berarti itu adalah satu hal yang baik supaya kita bersadar. Tapi alangkah binasanya, celakanya bila seorang yang tinggal di dalam dosa dan sepertinya hati nuraninya sudah tidak peka lagi terhadap suara dari firman Tuhan, dari Roh Tuhan yang mengingatkan, sehingga seolah-olah bahwa itu sudah menjadi hal yang biasa dan tidak takut lagi akan murka. Inilah satu hal yang boleh katakan sangat dalam keadaan yang berbahaya dan celaka oleh karena murka Allah, ya, yang akan terjadi, akan ditimpakan. Nah, tapi kita bersyukur kepada Tuhan, saudaraku, kalau misalnya ada semacam kegelisahan, ketakutan oleh karena berbuat. Karena itu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dan ini mengajarkan kehidupan kita. Bagi kita, murid Tuhan yang pada hari ini pikirannya sedang gelisah, dikhawatirkan, ditakutkan oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa, maka firman Tuhan ini datang mengingatkan setiap kehidupan kita. Supaya, saudaraku, itu adalah gerakan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Tuhan yang mengingatkan kita supaya kita tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang demikian. Dalam keadaan-keadaan yang membiarkan diri terus dalam keadaan yang gelisah, ketakutan, ya. Tetapi justru kita datang kepada Tuhan. Sekali kita bersyukur karena itu, berarti hati nurani kita masih terus peka terhadap suara Tuhan, terhadap firman Tuhan, ya, bagi setiap kehidupan kita, supaya kita tidak tinggal dalam keadaan-keadaan yang berdosa. Karena apa? Karena tidak murka Allah akan menimpa setiap kehidupan kita, ya. Kita datang dan contoh apa yang dilakukan oleh seorang pemazmur ini, saudaraku, yang mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan pengalaman pribadinya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita pada hari ini dalam posisi hidup yang sejalan, yang sesuai dengan firman Tuhan, saudaraku, ketika kita melihat mazmur ini, menyanyikan dengan penuh rasa syukur, ya, serta memuji Allah bahwa permasalahan ini tidak menimpa kita, ya. Kita menyanyikan, bahkan juga kita menyanyikan akan karyanya bagi kehidupan kita, akan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita lihat sekali lagi dalam perjanjian lama, orang-orang Kristus belum datang dan mengampuni setiap dosa mereka, tapi mereka diselamatkan oleh karena pengharapan akan datangnya Mesias, ya. Dan kita yang ada hidup pada hari ini, ya, hidup sesudah Kristus, di mana Dia telah datang, Kristus telah datang dan mengampuni dan juga mengambil setiap kutuk hukuman dosa kita.
maka ketika kita diingatkan akan karya Tuhan itu, kita bersyukur dan kita memuji Tuhan. Ya, kita misalkan. Tapi kalau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada pikiran-pikiran yang menggelisahkan, ada kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan oleh karena pelanggaran, oleh karena dosa, oleh karena perbuatan fasik, perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga datang kepada kita, saudaraku. Jangan tinggal dalam keadaan yang demikian. Ya, dengarkan dan berilah hati saudara peka terhadap seruan, ya, terhadap suara Roh Kudus, ya, terhadap firman Tuhan, ya, yang selalu mengingatkan kita, yang selalu datang kepada kehidupan kita. Dan bukankah itu juga yang kita lihat misalnya dalam pengalaman-pengalaman, ya, di dalam kita perhatikan bagaimana ketika raja-raja yang memerintah, yang memimpin baik di kerajaan utara maupun ke selatan, di kerajaan utara, kerajaan Israel, ketika raja-raja yang ada mereka memimpin rakyatnya dan mereka berbuat jahat di hadapan Tuhan, mereka berbuat dosa, berbalik dari segala perintah Tuhan, ya, dan mereka tidak menyembah kepada Allah yang benar, mereka menyembah kepada Baal-Baal. Ya, Tuhan datang mengingatkan mereka. Tuhan datang dengan nabi-nabinya untuk beritahukan kepada mereka. Tetapi saudaraku, kita perhatikan firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ada nabi-nabi datang, tapi kita perhatikan mereka menolak setiap firman Tuhan, ya. Dan akhirnya kerajaan utara dibuang, ya, ke Asyur, ke dalam pembuangan. Dan di kerajaan Yehuda juga kita perhatikan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan ada raja-raja yang juga baik dan berkenan di hadapan Tuhan, yang melakukan hal yang benar, tapi firman Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Tapi juga kita perhatikan akhirnya juga kata firman Tuhan, Tuhan juga membuang mereka jauh dari hadapannya. Kenapa? Karena mereka menolak firman Tuhan, mereka menghina, mengolok-olok, ya, nabi-nabi Tuhan, firman-Nya Tuhan, kata-kata firman Tuhan, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan dan Tuhan membuang mereka, ya, ke dalam pembuangan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, ada firman Tuhan juga yang terus datang mengingatkan setiap kehidupan kita. Bahkan juga kita diperhadapkan dengan kondisi pada hari ini, situasi di mana pandemik ini, saudaraku, ini seolah-olah firman Tuhan datang kepada kita, situasi yang terjadi mengingatkan kita bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Hanya Dia yang memberikan jaminan. Ketika misalnya seorang pun tidak tahu, ya, kapan itu menimpa dia terjadi, ya, demikian. Tapi ketika itu dia sudah ada jaminan, yaitu hidupnya, posisinya sebagai orang percaya yang telah ditebus, ya, posisi hidupnya sudah benar di hadapan Tuhan, maka saudaraku ini berikan sebuah jaminan yang pasti bahwa kapanpun itu datang, kapanpun misalnya Tuhan datang menyebut kita dengan cara bagaimanapun, saudaraku, kita tidak akan ditimpa lagi murka Tuhan oleh karena hidupan kita yang telah percaya, yang telah tinggal di dalam Kristus Yesus dan yang menyerahkan hidup ini untuk dipimpin oleh Roh Allah. Tetapi celakalah bila setiap kehidupan kita, saudaraku, dikasih oleh Tuhan, saudaraku, firman Tuhan sekali lagi datang kepada kita, mengingatkan kita bila kita masih ada dalam cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara hidup yang tidak sesuai, hidup di dalam dosa, hidup di dalam, ya, hidup dalam cara hidup yang penuh dengan kefasikan, dengan pelanggaran kepada Tuhan. Saudaraku, kita membiarkan hidupan kita untuk diajar oleh firman Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini datang dan mohon kepada Tuhan untuk Tuhan menyucikan dan mengampuni setiap pelanggaran kita. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, saat pagi hari ini dimanapun kehidupan kita, keberadaan kita, ini adalah satu pengajaran bagi kehidupan kita, pengajaran untuk kita datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dengan seruan kepada Tuhan bahwa ketika kita diingatkan akan cinta Tuhan, akan kasih Tuhan, bahkan juga akan ada pelanggaran, akan ada murka Tuhan bagi kehidupan kita. Itu berarti apa? Supaya kita terus membawa kehidupan ini. Tuhan, lihatlah kehidupan kami pada hari ini. Biarkan kami terus berjalan dalam kebenaran-Mu. Ini kami mau terus dituntun, dibawa dalam kebenaran Tuhan, supaya kami tidak ditimpa oleh murka Tuhan. Kami tidak ditimpa oleh murka yang akan datang. Tetapi kami dalam keadaan kami, dalam kekhawatiran, dalam kegelisahan oleh karena perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, sekiranya ini membuat semua kita untuk kembali hidup dalam pertobatan, dalam cara hidup yang benar kepada Tuhan. Dan bagi kita yang, saudaraku, yang hidup dalam
cara hidup yang benar kepada Tuhan, dan posisi kita yang benar kepada Tuhan. Saudaraku, ketika kita melihat pengajaran ini berarti kita menyanyikan dengan penuh syukur, mensyukuri atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, doa saya menyertai saudaraku semua pada hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang saudara kerjakan, tetap dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biar hati kita hidupkan, kita terus kita bawa kepada Tuhan di mezbahnya. Biarkan Tuhan terus beracara, ya, memimpin kehidupan kita. Roh Allah terus memimpin setiap langkah kita, membawa kita, menuntun kita dalam kebenaran, supaya oleh pertolongan Roh Tuhan yang juga memampukan kita untuk terus menjadi saksi-saksinya Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Kami syukur Tuhan kepadamu pada pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu, terima kasih perenungan saat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat apa yang kami bisa pelajari saat pagi hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami, Kau mengingatkan kami Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami ini Tuhan, yang telah ditebus dengan darah yang mahal, maka setiap kami yang telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima karya penembusan-Mu, supaya kami terus ya Tuhan, tinggal di dalam Engkau ya Tuhan. Tinggal di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Membiarkan terus firman Allah menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, kami datang juga kepadamu mohon ampun akan setiap dosa dan pelanggaran kami, segala perbuatan yang tidak berkenan kepadamu yang kami lakukan ya Tuhan. Sehingga Engkau boleh menyucikan kami, mengampuni kami, mentahirkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripada kehidupan kami Tuhan. Jadikanlah hati kami tahir ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengampuni kami ya Tuhan, menyucikan kami ya Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, dengan penuh rasa syukur juga kami akan menyanyikan Tuhan atas karya yang telah Kau lakukan bagi kehidupan kami. Karya penebusan telah Kau lakukan bagi kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat firman saat pagi hari ini Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu pada hari ini dalam setiap langkah kami, aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya pernyataan Tuhan ada bagi kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati semua kita saat pagi hari ini, dan Shalom.